Nyinyir udah mungkin di status kan langsung lah tembak aja. Waduh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kesayangan kita pandemi Panduan Muda-Mudi di episode yang ke 20. Bener ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, 20. Tidak ada pihak yang patut kita syukuri kecuali Allah Subhanahu wa taala Iya. yang telah memberikan kita taufik dan hidayah atas kita yang masih bisa melanjutkan episode demi episode. Iya, Tentunya dengan segala kekurangan Mas Jim. betul sekali. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Mas Jim gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bang Cepi gimana, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dan tentu di episode ke-20 ini kita Iya. masih ditemani oleh Ustadz Roni Nusman Hafizahullah. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah Ustadz, tambah seger Ustadz. Iya 20 kepala 2 berarti. Alhamdulillah Ustadz ya, terima kasih Ustadz ya telah menyempatkan waktunya tetap berkumpul bersama kami di studio ini Ustadz ya. Iya. Ya. Hari ini Ustadz, kita akan membahas apa nih Ustadz? Oh ya, setelah nazar. Iya. ya. Setelah Nazor kemarin udah kita bahas, Nazor nih, udah dia ketemu, sama-sama serak ternyata Ustadz. Serak ya. Iya, Nggak mundur ya. enggak, ya dia bilang oke, yang Ikhwannya juga bilang oke. Lebih oke kan. Ya lebih oke. Terus juga ya sama keduanya sudah sama-sama memberikan jawaban Ustadz. Iya. Nah untuk tahap selanjutnya nih Ustadz, Ya. apa Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah maba'ad ya. Jadi nazarnya diterima. Ha-ha. Ya. Jadi pertama tentu alhamdulillah ya karena ada yang ketika tahap situ ternyata tidak mendapati serak-serak di dalam hatinya. Feeling itu Ustadz ya. Feeling itu, dan kalau feeling itu ada, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sudah ada ketertarikan. Ha-ha. Chemistry pertamanya udah bisa dibangun tuh. Iya. Itu jadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istikharah. Ini penting. Jadi istikharah itu enggak hanya ketika memulai, tapi kalau bisa setiap hendak melangkah istikharah. Dan istikharah tuh kita sudah pernah bahas, enggak ketika ada dua Pilihan saja. Pilihan saja. Iya. istikharah tuh bikin nenangin hati loh maksudnya, gitu loh. Kayaknya dia masih ragu-ragu, bismillah istikharah dan tetap lanjut, bukan ditunggu istikharah tuh. Istikharah tuh sambil jalan. Oke. Jadi istikharah jalan. Jadi intinya berdoa, berzikir, dan teman-teman bisa pelajari ya tentang fikih sholat ya istikharah bagaimana, doanya bagaimana ya, dan yang kita inginkan itu hanyalah ketenangan hati karena udah berdoa Iya. sama Allah, udah berzikir. Selanjutnya kita ridho dengan apapun yang akan terjadi setelah ini. Nah, itu loh poin istikharah itu. Jadi dia jalan istikharah dan dia katakan kalau dimudahkan itulah hasilnya. Kalau ternyata ditolak ya maka itulah yang terbaik untuk dirinya, sehingga dia tenang hatinya. Ya, dia serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillah baru dia memasuki yang namanya dengan khidbah. Wah, halu nih Ustadz kalau dengar kata khidbah Ustadz. Khidbah. Iya, para jombloan. Apalagi jemblowati ya. Kapan aku di khidbah? gitu ya. Masya Allah. Ya Ustadz, bisa dijelaskan nggak Ustadz? Apa itu khidbah Ustadz? Oh, iya. Iya. Khidbah ya. Mm-mm. Insyaallah. Ya mungkin sebagian sobat podcast pandemi mungkin belum tahu apa itu khidbah. Benar, Ini Ustaz. ya bahasa-bahasa. Arabic Ustaz. Mungkin Arabic. bisa tolong di Iya. Palembangin Ustaz. Iya, saya juga sebenarnya sih belum terlalu paham maksudnya itu. Iya, khidbah. Apa itu khidbah Ustadz? Ntar takutnya khutbah malah. Iya. Khutbah ya. Iya, khutbah. Iya. Iya, mohon Ustadz. Jelasin, Iya, Ustadz. khidbah itu artinya adalah ya bahasa kita tuh melamar. Oke. Iya, minang gitu ya, menyunting gitu. Mempersunting. Mempersunting. Jadi intinya khidbah itu adalah meminta untuk menikahi seorang wanita. Jadi kita mengungkapkan keinginan kita, Pak, saya ingin menikahi putri Bapak. Itu namanya khidbah. Jadi dia menjelaskan apa yang sedang dia pendam di dalam dada. Dan ingat ketika ternyata keinginan kita sampaikan, diokekan, diiyakan, maka itu hanya sebatas janji. Belum menjadi sebuah akad suci, belum. Baru sebatas keinginan, rencana, planning yang bisa jadi berubah suatu saat nanti. Sehingga sebagian orang ada yang ketika sudah melamar, udah kayak pasti aja.
Jadi dia berharapnya sama pasangannya, bukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Keliru nih Ustaz. Jadi ingat, dia masih bukan siapa-siapa. Masih belum halal apa yang belum halal. Masih dosa apa yang masih dosa. Jadi tidak mengubah status. Ini hanya sebuah permintaan dan disetujui, udah di stempelin istilahnya. Oke. Ya, jadi intinya begitu. Intinya dia bukan siapa-siapa. Ini jadi khitbah itu artinya melamar. Ya, melamar. Sampai kayak melamar itu meminta. Melamar pekerjaan, meminta pekerjaan. Ini Melamar. meminta anak perempuannya gitu Iya, ya. benar. Untuk menjadi Istri. istrinya. Insya Allah. Ini Ustaz, hukumnya khitbah nih Ustaz. Apa Ustaz? Dalam Iya. syariatnya Ustaz. Ya, bagus ini ya. Pertanyaannya, apa hukum khitbah dalam Islam? Iya. Khitbah itu ya hukumnya diperbolehkan. Ini menurut pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 235, ini kayak ya nomor SD saya 235 Masya Allah. ya. Sekarang udah nggak ada SD-nya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala junaha alaikum ya fi ma'aratum bihi min khidbatin nisa. Enggak ada dosa bagi kalian kalau kalian mengkhidbah wanita. Mengkhidbah, meminang, melamar wanita yang ini sudah meninggal suaminya dengan sindiran, arotum, dengan ya kode kalau bahasa kita. Jadi enggak to the point, enggak langsung. Jadi intinya di sini boleh, enggak ada dosa bagi kalian. Jadi boleh meminang, boleh melamar. Tapi ada juga ulama yang mengatakan disunahkan, dianjurkan ya meminang, melamar, ini dianjurkan. Jadi intinya sama kayak nador, antara sunnah dan mubah. Oke. Ya, jadi nggak ada yang bilang wajib. Ya. Kalau nggak khidbah nggak dosa ya, dan nggak ada yang bilang syarat sah. Jadi seandainya ada, meskipun kalau secara logika tuh susah ya, pernikahan tanpa lamaran, Iya. ujuk-ujuk langsung akad ya. Iya. Kalau seandainya ada, ya maka itu nggak bikin pernikahannya nggak sah, tetap sah. Tetap sah Ustaz ya. Iya, karena bukan termasuk syarat sah. Jadi itu cuman muqaddimah, cuman untuk mempermulus jalan awalnya saja. Berarti Iya. gerbang awal lah Ustaz ya. Gerbang awal, Gerbang gerbang awal. pintu pernikahan. Menuju ke akad Ustaz ya. Iya, menuju ke akad. Dengar akad lebih halu lagi. Ustaz, khidbah itu ke siapa Ustaz? Ke akhwatnya kah atau ke orang tuanya Ustaz? Atau ke Iya. walinya Ustaz? Gimana nih Ustaz? Ke siapa kira-kira nih? Wajib pengalaman gak? Ya kalau saya kan masih belum nih Ustaz. Jadi Iya. maka saya mempertanyakan ini Iya, Ustaz. Masya Allah. Hukum asalnya ya namanya meminang, melamar itu kepada pemilik wanitanya, itu walinya, Oh, iya. orang tuanya. Oke. Jadi bukan ngomongin, bukan chat akhwatnya ukhti, Masya would you be Allah. my pengantin? Ya, Hei. ya. Maukah kau menjadi ibu anak-anakku? Apa itu? Janda ya. Duda berarti. Ya, udah punya pasangan, ya, udah punya Iya. bawaan itu kalau begitu ya. Atau misalnya maukah kau menjadi imamku? Salah makmumku ya. Oh, iya. Iya. Biasanya kayak gitu Ustaz. Iya, atau maukah kau menjadi navigatorku? Ini kalau ini ya Mm-mm. suka naik kapal ya. Berarti ini ada kekeliruan ya Ustaz ya kalau kita meminta kepada ini, Iya, hukum asalnya kepada orang tua. laki-lakinya, kepada walinya, Yang berhak Walinya. atas. berhak si- atas untuk yang menikahkannya. Oke. Kalau Oh, iya. kita pengen, maaf ya, kalau diumpamakan kita pengen beli barang ya, Iya. kita ngomong kepada penjualnya, bukan pada barangnya. Iya. Laptop saya Wahai pengen beli kamu. laptop. Ya HP sama pengen belimu, nggak bisa. Masya Allah. Iya, jadi Itu logical. Iya, itu kiasnya, meskipun bukan mengkiaskan wanita kayak benda, enggak sama Bukan, sekali bukan. ya. Tapi dalam kepemilikan, konteksnya. Karena juga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika melamar Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau nggak ngomong sama Aisyah, tapi Oke. beliau bilangnya kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Mungkin ini jawaban kenapa ijab kabul bukan sama si Ahmad. Iya, betul. Sang walinya kan kita ijab Iya, kabul ya. Iya, sama kayak jual beli kan, ijab Ah. kabul kepada Kepada yang punya punya benar. barang, bukan Bukan sama kepada laptopnya. Iya. HP-nya. Hei, barang ya enggak ya. Hei barang, aku pinang kau dengan bis malam. Bis malam Eh, berapa jam? iya. Harusnya bismillah. Iya. Iya, Berarti ini bismillah. di kalangan, maksudnya di yang terjadi sekarang tuh berarti keliru Ustaz, yang ada mengucapkan apa ya? Suatu perjanjian kepada seorang wanitanya Itu saya. belum dibilang lamaran itu. Ah. Baru
permintaan Menyatakan pendirian. baper-baperan gitu. iya baper-baper kepada kedua Iya. belah pihak itu aja Ustaz. Kayak dinner makan malam kemudian keluarin. Iya. Kalau nggak diletakkan di dalam kulkas, di dalam gelasnya kan, Iya. nggak tahu ke dalam kan. Ini dapat inspirasi dari mana nih? BTW. Dari film kan ini. Oh iya. Bukannya malah romantis, takutnya Iya, jadi itu. dia Kan? di apa didatangin makanan ternyata isinya dibukanya ada cincin. Wah. Waduh, untung nggak dimakan dulu, kesel aku, Iya. Ustaz. Ya Allah. Ya, jadi intinya ngomong itu tuh kepada Kepada wali. sang wali. Sang wali Ustaz ya ya. wucu ya marry with me itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Iya. ya. Mungkin Jadi ini harusnya maukah bapak menjadi mertuaku? Wah gitu. Mau nggak Bapak menerima aku sebagai menantumu? Wah, Yes. yes. dan ini sekaligus menguji mental si Oh, pelaku, itu. ya kan? Iya. Itulah Oh. kejujuran hati, keseriusan Ya. itu di situ. Iya. Kalau akhwatnya langsung gampang ngomong Oh, kayak gitu iya. kan gampang. Iya. Sekali lagi laki-laki seperti kalian nggak ya? Iya, sempat sepik nih kan, duh bahaya kalau. Sepikkan dikit kan, iya. beda. Heeh. Cuma menghadapi orang tuh. Nah, itu tuh. Iya. Iya. Butuh mental yang Melebihin apa tes skripsi. Jadi kalau akhwat-akhwat nih, mudi-mudi kalau memang ada seseorang yang sudah mulai ada gelagat, ya, Mendekat sih. nyinyir udah mungkin di status Iya. kan, langsung lah tembak aja, lu Iya. ke rumah gua dong, bilang sama wali gua. Nah itu. Temui Temui. ayahku. Oh. Ketuk pintu rumahku. Ya antarkan Masya paketku. Emang kurir ya. Oke, jadi intinya tadi poinnya adalah melamar itu kepada Sama wali. ya sang wali orang tuanya. Kayak tadi Nabi SAW ketika pengen menikahin Aisyah, Allah. Nabi bilangnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan awalnya Abu Bakar itu nolak ya. Dibilang innama ya anak aku ini kan saudaramu. Kita tuh udah kenal deket loh gitu. Udah kayak saudara gitu loh. Kata Nabi SAW, iya anta akhi fidinillah wa kitabih. Iya, engkau tuh saudaraku seagama. Ya, ya wahia li halal, tapi tetap putrimu halal untuk saya nikahi gitu loh. Oh. Kemudian akhirnya lamaran ini diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi intinya ke wali. Akan tetapi ulama mengatakan kalau seandainya wanitanya itu udah ya matang pikirannya, bijaksana, ya nggak lagi gadis belia, misalnya maaf janda, maka boleh kita langsung melamar ke diri Pada sang wanita. Sang janda. Oh boleh Sang langsung janda. ke wanitanya Ustaz. Iya, kalau dia janda misalnya, ya, karena Walaupun dia lebih wali berhak masih ada? untuk, iya, tapi Iya. tetap minta izin wali harus. Tetap ya? Maksudnya Oh, oke. ini memintanya, ya, karena kan janda itu lebih berhak menentukan Atas dirinya. Dia mau nikah dengan siapa. Ya, ada di episode yang lalu itu ada. Iya, Iya. silakan simak ya. Di gadis atau janda ya, di swipe dulu ya ke atas. Scroll dulu deh. Iya. Jadi intinya pernah kisahnya ketika Ummu Salamah ini meninggal suaminya, ya beliau bercerita ketika beliau sudah selesai masa iddah, tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, dan beliau ini sebagai perantara lamaran Nabi SAW. Jadi Nabi melamar Ummu Salamah langsung, enggak kepada orang tuanya Ummu Salamah, melalui perantara Hatib tadi. Jadi intinya ke pihak walinya. Wali. Iya. Ini Ustaz, jika walinya yang menawarkan Ustaz. Ini boleh tidak Ustaz? Iya. Iya, jadi lamarannya Jadi kita dari nggak minta ya, kita Iya. malah ditawarin, mau nggak ente? jadi lamarannya dari pihak perempuan ya Ustaz. Masya Allah. Ini halunya para jombloan ini. Iya. Dia nggak mau berusaha. Pengennya ada bapak-bapak kaya raya dan baik hati, Berarti menawarkan putrinya yang soleha, cantik, pintar, ya kaya, dan dia anak tunggal dan bapak tadi sakit-sakitan. warisannya banyak. Ya, itu keinginan banyak ya. Ya hukum asalnya boleh. Oke. Ya, bahkan justru diperintahkan, disyariatkan bagi kita wali, kalau kita punya anak perempuan, kita menawarkan putri kita kepada laki-laki yang kita lihat baik agama dan akhlaknya, yang soleh. Dan ini adalah kebiasaan tradisi ya orang-orang baik zaman dahulu. Ketika Nabi Musa alaihissalam ke Madian, ya bapak ya soleh di Madian itu ngelihat ini bagus agamanya, akhlaknya, sehingga kata si bapak tadi, ya ini uridu an unkihaka ihda banataya hatta ini, wahai Musa, aku tuh pengen nikahin engkau dengan salah satu dari kedua putriku. Jadi permintaannya dari pihak wali Wali perempuan. ya. Dan ini sah saja katanya. Sah-sah saja. Karena sebagian mungkin di masyarakat kita kan agak gengsi gitu ya Iya. kalau Iya.
perempuannya yang malah Meminta. duluan Iya. gitu Iya. loh. Kan gue ini nunggu nih, Iya, pasif gitu. pasif. Malah takutnya ini ntar dibilang kayak nggak jual mahal atau gimana gitu ya. Iya, agresif Iya. ya. Iya, disangka agresif, disangka kok nih tak ada tahan lagi nih. Nah, iya. Tapi malahan ini Iya. ada antitesis, bahkan orang-orang besar di masa lalu Betul. heeh, malahan nawarin nih. Iya. Karena Sayang. yang bikin kita nggak maju itu salah satunya gengsi. Iya. Oke. Nah, padahal harusnya visionernya dia. Suami yang baik itu mengalahkan segala gengsi. Mungkin awal-awalnya aja gengsi, ya. Nah. Jadi kakaknya misalnya yang nawarin kau nih, cak adik kau udah lakuin itu, cak anak kau udah lakuin itu. Padahal ini adalah kejeniusan sang wali. Ya. Dia tahu hanya laki-laki yang baik agama akhlaknya itu jarang dan langka, Masya Allah. ya, rare people. Sehingga dia mencari kesempatan yang bagus. Ya alhamdulillah ya orang tuanya maksud tuh memikirkan anaknya Iya, Ustaz, ya, mungkin untuk kan sering nggak podcast pandemi. Wali-wali, Masya Allah. Iya, Ini Iya, memikirkan anaknya untuk masa depan ya. justru inilah kasih sayang yang sesungguhnya, Mas. Iya betul. masya Allah. Sampai Iya. masa depannya pun dipikirin biar Iya. nggak salah Pilih. langkah dan salah pilih Iya. dalam menemukan jodoh. Iya. Masya Allah. Karena Ustaz. tadi dengan segala keterbatasan wanita ya Iya. untuk Hmm. mencari kan, dia tetap butuh bantuan walinya. Gitu. Betul. Mungkin kalaupun muda-mudi juga kalau misalnya ada sedikit ketertarikan mungkin atau dengar-dengar Ada iklan. itu yang sebelah kiri podcast pandemi kayaknya itu itu Ah, langsung iya. lah. Nah, wali Pak aku yang itu tuh. Iya, nunjuk-nunjuk gitu ya. Iya, dan mungkin silakan walinya untuk mencari meriset dan Iya, segala siap-siap macam. Fat Media DM-nya penuh. Nggak ya? Ntar kita dikira biro-biro Iya. jodoh juga udah. Iya, nanti ya, Nanti ya. nanti. Kita nggak janji ya, tapi nggak mau lah. Iya. Silakan. Dan bukan hanya masa-masa lalu, bahkan di zaman Nabi pun demikian. Contohnya Umar bin Khattab ketika Hafsah putrinya menjanda karena wafat suaminya, cepat tuh Umar langsung langsung Ambil sikap. ambil sikap, langsung tawarin sama Abu Bakar As-Siddiq, nggak tanggung-tanggung yang ditawarin itu. Abu Itu Bakar ranking satunya nih. yang satunya. Kemudian ya karena nggak mau ke Utsman bin Affan. Ranking 3 ya. Iya, yang tiganya. Dan bahkan ya dapatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wow. Yang terbaik malah. Terbaik. Iya. Begitu juga Ali dan sahabat-sahabat yang lain, beliau pernah nawarin Nabi, mau nikah lagi nggak sama wanita Quraisy gitu. Jadi karena mereka melihat ada nih wanita yang bagus, akhlaknya soleha. Siapa? Kalian ada calon, kata Nabi. Ada. Siapa? Putrinya Hamzah, sepupunya Nabi. Oh. Nabi bilang enggak. Bin Abdul Muthalib. Iya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi bilang enggak. Bukan gara-gara Nabi enggak suka, bukan gara-gara sepupu enggak boleh dinikahi, tapi karena putrinya Hamzah itu adalah saudari sepersusuan. Iya, dari Rasulullah SAW. Itu adalah cinta yang Terlarang. Dia- silakan merujuk teman-teman ke Iya. episode Cinta Terlarang untuk mengetahui detail Iya, persusuan. ada dua episode. Iya, 2 episode Dan sebelumnya. juga ada lagi ya, Ummu Habibah istri Nabi radhiyallahu anha sendiri bilang pengen, ya Nabi mau nggak nikah lagi gitu ya dengan adik saya. Kata Nabi, engkau emang mau, engkau ridho gitu, ikhlas gitu, rela. Iya, kayak saya ini nggak masalah, saya pengen berbagi kebaikan karena saya merasa nikmat untuk menjadi istrimu, saya pengen berbagi kebaikan ini kepada adikku. Dan Nabi pun juga menolak karena apa? Cinta yang terlarang. Itu ada juga di episode sebelumnya. iya. Iya. Jadi intinya boleh seorang bapak atau seorang kakak ya menawarkan. Ini Iya. Ustaz, kalau kasusnya ahwatnya menawarkan diri Ustaz. Iya. Ini Ini kita gimana? bahas tadi langsung ya. Sekarang Iya. akhwatnya langsung. Iya, ahwat. Nggak lewat. Wali. Nggak Nggak wali. lewat. Katakanlah dia nggak punya konsep, dia pengen langsung aja. Iya. Langsung. Langsung ke Dia nggak Ibu- ngerti podcast pandemi, Iya. dia nggak ngerti, nggak dia nonton. nggak ngerti syariat, Iya. Iya. dia nggak tahu pandemi, dia pengen langsung nih. Tiba-tiba Dan langsung mungkin dia mantannya playboy. Iya. Jadi Ya bisa. agresif. Mm-mm. Langsung dia bilang, iya. Ini lebih halu lagi dari bagi jombloan. Ya ampun. Langsung di DM akhwat gitu, akhi mau nggak kau jadi
Imamku. suamiku. Wih. Dan ternyata dia cantik, kaya tadi, Laju. bapaknya sakit-sakitan. Dan seterusnya ini halu juga ya. Tapi dalam Islam demikian diperbolehkan. Masya Allah, Ustaz. Wah iya, gitu ya. Jangan senang ini. Oh, ada siap-siap DM enggak ya? Kalau gitu ya. Jadi intinya dalam Islam boleh. Jadi memang konsepnya laki-laki yang maju. Umumnya. Iya umumnya. Tapi bukan berarti menafikan tidak boleh akhwat yang menawarkan diri. Oke. Tapi ingat kepada yang benar-benar kita lihat baik akhlak dan agamanya. Ya, jadi kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau itu pernah bercerita ya di hadapan beberapa orang dan ada putrinya yang nyimak. Beliau berkisah bahwasanya dulu ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan dia menawarkan diri kepada Nabi SAW. Ya, kemudian ya ketika mendengar itu putrinya Anas bin Malik bilang, "Ma'akola haya'aha, alangkah sedikit rasa malunya." Bahasa kita katik malunan budak ini gitu ya. Kemudian dengar itu Anas bin Malik ya ini tegur putrinya, jangan kayak gitu ya. Hiya khairun minki, dia lebih baik daripada dirimu. Raghibat fin nabi fa'aradat alaihi nafsaha, dia suka sama Nabi dan dia tawarkan dirinya baik-baik. Dan ini bukan sesuatu yang tercela. Justru ini menjaga fitnah. Dia tahu bahwasanya hati ini berat ya. Fitnah syahwat itu berat sehingga dia pengen menghalalkan. Ya, dan kadang ngasih kode-kode laki-laki kurang peka. Iya, Ustaz. Iya. Peka lagi ada. Ustaz. Iya, laki-laki memang tipenya nggak Suka suka. bodoh. Iya, melempeng aja gitu. Nggak suka kode. Nggak suka kode. Jadi ke perempuan tulisannya bagus sekali gitu ya. Kita yang rasa tulisan saya jelek gitu gitu. Atau ya Allah. Kiasan yang kayak itu. Iya Ustaz. gitu, bahasa-bahasa yang tidak langsung seperti itu. Ini wanita kan suka gitu. Laki-laki nggak suka gitu. Dia maunya langsung yang to the point. Iya. Nah, itu laki-laki. Karena itulah boleh seorang wanita menawarkan diri langsung kepada laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Tapi ada syaratnya nggak Ustaz? Syaratnya? Iya. Syaratnya ada, yaitu aman dari fitnah. Oke. Khawatirnya ya kalau misalnya langsung ternyata ya si laki-lakinya kurang baik. Solehnya cuma dunia maya. Dia maksimalkan lagi. Ya gunakan kesempatan tersebut untuk menjalin hubungan terlarang. Ya malah Masya Allah, terima kasih telah mempercayaiku menjadi imammu. Mari kita jalan-jalan. Enggak ya. Jadi intinya kan ada kerusakan. Karena itulah idealnya tetap meskipun boleh sang wanita menawarkan diri, idealnya lewat perantara. Ayahnya, kakaknya, ibunya, adiknya, bahkan sahabatnya, temannya yang terpercaya, amanah. Misalnya dia seorang wanita suka dengan seorang laki-laki, dia punya teman yang udah nikah. Tolong dong bilang sama suamimu temuin si fulan. Ya IG-nya ini loh, ya Roni Anab misalnya, enggak ya. Atau yang lainnya itu umpamaan saja. Tolong dong saya mau nikah sama dia. Oh ternyata dia udah nikah. Oh enggak jadi. Ya ternyata enggak jadi. Ya, karena dikira belum nikah. Jadi intinya lewat perantara itu lebih aman dan lebih ya mungkin kalau ya nggak kalau ditolak kan nggak terlalu malu gitu. Oh betul. Iya. Kan wanita itu kan setelahnya. Iya. Bisa jadi setelah itu kayak expose nih. Iya betul kan. Iya. Kalau lewat perantara kan ya malah bisa turun harga pasar kan. Iya. Apalagi kalau orang nggak bagus malah di expose. Ya si fulan tau nggak dia nawarin diri sama gue. Kok tahu dah ya. Kalau emang Iya. Bahasa-bahasa gibahnya langsung keluar ya. Iya. Itu si perempuan ini kemarin tuh ini aku loh. Iya, hebat dah aku nih. Ya, jadi malah berbangga-bangga. Setuju. Berarti salah konteksnya nggak baik agama dan akhlaknya. Ya, Salah karena tadi orang. tetap 50-50 Iya, kan. salah orang. Iya. Karena tidak ada pihak yang menyeleksi terlebih dahulu. Benar. Betul. Jadi Kalau jangan ada- hanya menilai orang dengan penilaian orang lain. Oke. Jadi kita punya penilaian sendiri. Dan saya nih yang lihat Jimmy bagus, Mas Sipi bilang Jimmy itu gini. Saya nggak mengubah ya istilahnya pandangan saya. Itu prinsip kita. Ya jadi bisa jadi dia baik menurut orang lain, ternyata ketika kita cari tahu nggak baik. Lihat kisahnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Cinta kepada Rasulullah SAW karena budi pekerti, akhlak, dan ini ya buah memantaskan dirinya Khadijah. Teman bahas tuh ya, seni memantaskan diri. Ya, jadi intinya perbaiki diri, jodoh yang terbaik akan datang dengan sendirinya.
Fokus saja perbaiki diri. Karena Lamborghini nggak Perlu iklan. perlu iklan. Sudah Masya ada Allah. pangsa pasarnya. Masya Allah. Khadijah itu ya dia janda, wafat suaminya 2 kali. Hmm. Ya, dan umurnya 40 tahun. Kalau dia baper-baperan mungkin akan menerima semua laki-laki yang datang. Oh iya. Tapi betul. dia memantaskan diri. Ada yang datang tolak. Karena dia tahu bahwasanya tadi ya jodoh terbaik akan datang di waktu yang terbaik. Ketemulah dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahal banget ya. Dan dia langsung ya paham konsep ini. Hmm. Boleh menawarkan diri tapi bagusnya oleh perantara. Dia punya teman sahabat ya soulmate namanya Nafisah. Ya Nafisah bilang dong sama Muhammad gitu ya. Hmm. Kalau saya pengen menikah dengan dirinya, pengen menjadi istri dirinya. Jadi Nafisah yang jadi pihak perantara ketiga yang ngomong sama Muhammad. Ya wahai Muhammad, Khadijah mau menjadi istrimu. Akhirnya berunding sama paman-pamannya dan ya Khadijah Masya Allah ya. Ya, semua ada pada beliau sebagai sosok kriteria istri idaman. Simak lagi. Jadi emang konsep ini berkaitan sekali. Berkesinambungan. Iya. Iya, dan poin termahalnya tadi ketika Khadijah sudah sampai itu memang levelnya udah di situ. Gitu. Iya. Jadi Dan dapatnya yang itu. oh, Dapatnya nabi akhir Iya. zaman. Masya yang Allah. nabi terbaik, ranking satunya nabi nih ya. Itu Iya. dapatnya. Dia Khadijah itu ya wanita terbaik termasuk. Wanita terbaik. Iya. Masya Allah. Ustaz, ya. Ini pentingnya memantaskan diri. Masya Ya. Allah. Nah, ketika sampai situ kan ini poinnya apa? Artinya Khadijah lewat perantara. Dan yang menawar yang ini dari pihak perempuan. Dan ini sama sekali tidak menjatuhkan kehormatan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan ini termasuk kejeniusan Khadijah. Ya, karena dia tahu ini nggak main-main orang ini. Nabi. Betul. Ustaz. Ya, setetes darah ya maksudnya akan diperjuangkan semaksimal mungkin. Masya Allah. Inilah. Jadi kalau kalian ya Mas Jimmy melihat seorang wanita yang pantas diperjuangkan, perjuangkan. Iya. Siap, Ustaz. Udah dapat? Kasih tau nggak ya gitu ya? Nah, gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Nah, nanti ada kuis ya nanti di giveaway. Kok malah ke urusan pribadi ya giveaway-nya? Ini Ustaz, kalau misalnya dari pihak laki-laki ini Ustaz, Mm-mm. menggunakan jasa biro jodoh ini Ustaz, Iya. dan meminta bantuan kepada pihak biro jodoh ini untuk melamarkan Ustaz. Jadi Melamarkan. sebagai perantara untuk melamarkan ini tadi Ustaz. Iya, melamarkan ya. Iya, minta tolong dilamarkan. Itu gimana Iya. Ustaz? Boleh tidak Ustaz? Ya kita bahas tadi boleh. Cuman bagusnya karena adat kita ini agak kurang sopan ya. Nah, Iya, diwakilkan. Iya. Ini siapa yang Iya. perlu? Siapa yang perlu? Mana orangnya? Mana Tuh. mana laki-lakinya Boleh kan? lah kawan nih. Jadi bagusnya tadi dia boleh perantara ditemenin, boleh ditemenin. oke. Ya dia ngomongnya, cuman mungkin kita tetap datang, hadir kita tetap harus ada. Iya. Karena ini sebagai etika yang baik. Yang perlu mendatangi. Iya. Contoh melamar pekerjaan, yang datang temannya. Iya. Ya ini berkas teman saya yang melamar. Loh, mana orangnya? Kamu siapa? Kamu siapa? Minta Saya gantiin. joki. Ini kok beda ya wajah dengan KTP. Oh, ini teman saya, Mas. Saya cuman apaan ini? Ya, nggak ada hormat sama sekali gitu ya. Betul. Oke. Itu adat kita, kebiasaan kita. Kebiasaan Ustaz. Iya. Ada beberapa di suatu acara lamaran lah Ustaz. Iya. Itu malah yang calon mempelai laki-lakinya tidak hadir Ustaz. Iya ya. Ketika melamar ya. Iya, ketika melamar Kenapa jadi itu faktornya? Nah. Apakah dia takut? apakah memang Tapi mungkin memang betul-betul literally melamar Iya. atau memang lamaran settingan nih? itu Iya. itu Ustaz. Kan di masyarakat kita tuh memang ada lamaran settingan Ustaz. Iya, Gimana? karena yang kayak sudah iya, sebenarnya dia si laki-laki udah melamar sebenarnya. Iya, Oh gitu. gitu. Tapi Intinya dia pengen ada seremoni kan. iya di acaranya ya, di Iya, prosesinya, di prosesinya tuh prosesinya. nggak hadir Ustaz. Karena Iya. mungkin takut apa ya mungkin fitnah dari adat-adat mereka gitu kan kurang paham juga itu dalam agama sebenarnya kalau cuma acara doang itu gimana Ustaz? Iya. Atau nanti akan kita bahas lagi Ustaz. Itu panjang pembahasannya ya. Oke Tentang oke oke masalah oke. itu. Ya, intinya sebenarnya ini yang sedikit keliru. Lamaran itu adalah meminta untuk menikah, itu udah lamaran. Adapun adat Ya. ya Hmm. itu ya hanya sebagai seremonial Seremonial. atau sebagai apa istilahnya itu Pengumuman.
pengumuman atau Oh, yang kayak cuman banyakin budget nih. Iya kan ngerepotin gitu loh, Iya. Ustaz. Ya mohon maaf ya. Iya. Pelaku lamaran. formalitas. Formalitas, iya, Formalitas iya, saja. iya, iya. Karena biar terkesan sedikit lebih beretika dan seterusnya. Ya, jadi kayak misalnya dibantu tolong tadi, misalnya kayak tadi ya, Mas Jimmy mau ngelamar seorang perempuan dan dia nggak mau ngomongin, ya maka kakaknya yang ngomong, ya. Jadi boleh mewakilin kayak gitu. Dia bilang, Bapak, saya mewakilkan adik saya Jimmy, misalnya yang ingin menikahi putri Bapak. Jadi saya di sini nih ingin melamar putri Bapak ya untuk saya salah gitu ya. Untuk adik saya. Dan kalau ternyata Bapak silakan musyawarahkan dulu sama keluarga besar, sama putri Bapak, dan kalau Bapak bersedia dan putri Bapak bersedia, insya Allah ya kami akan segera melamar prosesinya. Secara Keluarga besar, Ya. bawa antar-antaran, bawa sapi kalau di desa-desa itu kan. Iya, Jadi benar-benar sudah acara yang benar-benar ritual, dan ini kemasannya nggak masalah. enggak Mas. Ya adat kalau nggak bertentangan dengan syariat nggak masalah. Selagi Dan ini panjang pembahasannya, kita bahas insya Allah nanti Di di episode pertemuan. lanjut Ustaz. Ya, karena kayaknya khidbah ini melamar ini kan Nah. kata krusial yang butuh pembahasan lebih lebar lagi. Berarti tahan dulu pertanyaannya. Iya. Ini udah nyiapin nih sebenarnya. Udah. Oh. Cuma nanti kita bahas lagi ya. Siap. Oke. Kenapa Jimmy takut kayak nemuin calon mertua gitu ya? Heeh. Harus kakaknya ngomong. Iya. Sebenarnya berani sih Ustaz. Nggak berani ya. Masya Allah. Soalnya udah biasa jadi host pandemi Masya gitu. Allah. Dan poinnya tadi adalah walaupun kita minta tolong dengan kakak atau kita tetap harus hadir. ya, Iya, Ustaz. itu sebagai adab etikanya. Kecuali emang lu lagi di hutan Kalimantan misalnya kan, Iya. lagi nggak bisa ya mungkin lah. Tolong Bisa kan. jadi ya lagi Iya. ngeburu ya. Iya, terjebak nih PSBB. Atau lagi sakit, ya. Bisa. Saya dulu ketika ketika ngelamar ya, saya melamarnya di Lebaran ketiga. Wow. Itu sepanjang perjalanan dari desa saya ke Agung ke Mm. Muara Enim, ya di tempat mertua di PT Tel sana, itu kurang enak badan. Ya mual atau gugup mungkin grogi ya. jangan. Grogi itu katanya penyakit mau lamaran gitu. Istilahnya Ada Mas. Iya, Tiba-tiba datang gitu. tiba-tiba datang. Oh. Ya, Masya Allah. Ini Ustaz, boleh nggak Ustaz kita melamar orang lain itu di atas lamaran? Melamar orang lain atas lamaran. Iya, melamar orang lain. Berat banget. Coba tolong disederhanakan Mas. Ini gara-gara ngomongin lamaran tadi jadi Iya. gugup nih. Gini Ustaz. Melamar orang lain. Melamar. Sorry. Iya. Melamar akhwat di atas lamaran orang lain. Iya, Gitu. melamar akhwat yang sudah dilamar orang lain. Iya. Gugup jadi Ustaz. Iya. Jimmy ya? Enggak. Ini Ustaz, ban betlek. Ayo. Oh, Nikung. hanya iya betul, ban tikung. Iya, nikung. Iya. Iya, ini istilahnya menikung, hati-hati tikungan tajam. Oke. Terjal Iya. Ustaz. Terjal. di dalam Islam ya, menikung itu ya ada batasnya, boleh nggak bolehnya. Kalau ternyata wanita yang kita sudah incar dilamar oleh orang lain, laki-laki lain, dan kita tahu, bukan kita tempe ya, kita tahu, maka kita nggak boleh melamarnya. Kalau Jadi udah tahu Ustaz ya. iya, jadi menikung itu bukan akhir batasnya, bukan ketika janur kuning melengkung. Selama janur kuning belum melengkung, dia masih milik bersama. Ya bapaknya woi. Iya. Sama. Jadi ketika khidbah udah nggak boleh, ya. Nggak Ini nggak boleh. diperbolehkan. Jadi ya sebelum dia dilamar, Pastikan dulu pastikan dulu dia belum dilamar oleh orang lain. saudara kita. Oke. Iya. Kalau dia tidak tahu ya, berarti harus mencari tahu dulu. Oh iya, Iya. berarti ya tadi masih bisa bawa mobil nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, Kalau masuk GGR tuh ngapain? mundur. Mundur. Oh, menepi. Untung bisa pakai metik. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Perlahan menepi. Iya. Karena dia lebih layak membahagiakan dirimu. Aku mundur. Masya Wah. Allah. Karena cinta bukan soal perjuangan, tapi juga soal untuk mengikhlaskan. Wah, Berat. Ikhlas. Ikhlas berat. Berat. asal kau bahagia ya. Kayak apa tuh ya? Iya. Di lisan tadi semoga Iya. kau bahagia Bahagia. dengan dia. Ya. Tapi dalam hati, aduh. Sudah lah. Hati remuk berkeping-keping gitu ya. Iya. Tapi tetap kita apresiasi ya teman-teman yang mungkin pernah ditolak atau teman-teman yang mungkin pernah Menolak. wow, ya Wow. itu ya bagus ya Iya. kan. Karena standarnya tinggi mungkin. Bisa. Iya. Heeh.
Justru disitulah ujian cinta itu sebenarnya. Dia mau mengedepankan cinta kepada Allah atau cinta kepada si fulana. Ketika dia mau ngelamar, ternyata udah dilamar. Allah bilang nggak boleh, haram hukumnya. Masya Tapi Allah. perasaan kita menginginkan dirinya. Dia udah menemani mimpi-mimpi kita. Jadi wanita yang pertama kita lihat ketika kita buka mata, dan yang terakhir ketika kita menutupkan mata. Artinya selalu dipikir-pikirkan ya. Di dalam mimpi. I feel you, Ustaz. I feel you. Itu pertempuran hebat, Mas. Masya Allah. Anda Disitulah. merasakan itu. Enggak. Dengar curhatan aja. Oh gitu. Ya. Disitulah kan kata orang tuh puncak cinta itu adalah mengikhlaskan. Iya. Heeh. Iya. Apalagi ini udah urusannya kepada Rob ya. Rob udah kasih Iya. batasan nih gitu. Iya. Bukan egois. Hmm. Kenapa kita cinta sama orang? Kita pengen dia bahagia. Dan ketika orang lain ternyata lebih layak membahagiakan dia, kita mundur. Silahkan. Itu cinta sejati. Iya. Karena mungkin kita nggak bisa membahagiakan dia seperti laki-laki tadi. Apalagi laki-laki lain, ya kadang kita, Ustadz saya lebih bisa membahagiakan dirinya. Iya. Tapi Allah bilang udah, ya. Ikhlas. Tapi ada solusinya. Apa tuh? Ada solusinya. Masya Allah. Coba. Bukan ke itu, Ustaz, bukan. Cinta ditolak. Siapa yang bertindak? Enggak. Bukan. Bukan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu Iya. dosa besar. Dosa, Ya. syirik. Hati-hati. Ya enggak, ya itu kata Nabi SAW, la yaktubur rajulu ala khidbati akhihi. Enggak boleh seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya, haram. Woi, sabda Nabi, Ustaz. Iya, sampai 2. Hatta dan sampai laki-lakinya ya mengizinkan. Iya. Oh. Jadi kalau kayak emang kita ngerasa kayaknya aku deh lebih bisa bahagiain dia, bilang sama Gentle saya. iya laki-lakinya, maaf Mas Bro, dengar-dengar ya kamu ngelamar si Fulanah ya? Iya, ada apa? Saya mau minta izin untuk ngelamar dia. Oh nggak bisa. Hancur gitu. Terjadi pertumpahan darah, Ustaz. Iya. Iya, sebanyak apalan begitu. Wah, ngeri. Ngeri. Paham nahu sorab nggak? Wah. Iya. Coba tes. Baca Quran gimana? Wah. Iya. Ini termasuk poin memataskan di diri. Jadi poin pertama hatta ya'dana lahul khotib, sampai pelamar yang pertama mengizinkan pelamar kedua untuk maju, atau hatta yatruk al khotib. Khotibnya yang sebelumnya itu mundur. Oh, Misalnya dia sudah ngelamar, kemudian udah diterima lamarannya, cuman tiba-tiba dia Di tengah jalan. mundur. Ini kan biasa ya, Iya. maju mundur biasa. Maka disitulah Allah memberikan kesempatan. Wah, langsung Oh, sujud syukur dia. Iya, oke. Ketika dia sudah mau berusaha berdamai dengan hati, ada kabar, ternyata Fulan mundur. Wah, lanjut deh, jangan ditunda lagi karena sudah mundur. Jadi intinya kalau laki-lakinya mundur, ya, Itu atau boleh. kalau laki-lakinya mengizinkan. Ini bagi yang sudah diterima ya, bagi yang sudah diterima. Berat ya. Berarti kita harus betul-betul memastikan terlebih dahulu, Ustaz ya. Iya, idealnya begitu. Tapi kalau kita ngelamar aja nggak, ya misalnya kita nggak tahu ternyata dia, ya kita nggak dosa. Cuman kita tetap harus mundur karena Dan dia ini nggak duluan. boleh pura-pura nggak tahu, Ustaz. Ya nggak boleh. Beda Kura-kura tuh, dalam beda. perahu itu. Pura-pura tidak tahu. Beda kayak. Allah dimakarin, hati-hati. Masya Allah. Tapi ya kalau misalnya kita ngelamar nih, ya ada orang yang ngelamar wanita tersebut, ya dan kelihatannya belum diterima dan masih ragu-ragu nih, terima nggak ya. Jadi dari pihak keluarga dan perempuannya pun masih belum mengiyakan, maka sebagian ya ulama membolehkan kita menikung di situ. Jadi yang nggak boleh itu kalau sudah diiyain. Iya. Tapi kalau iya nanti ya kami Berembuk dulu dan kayaknya nggak lagi mencari-cari tahu tentang si doi ya, dan kayaknya nggak jadi, ini boleh karena Nabi SAW pernah ya, beliau itu melamar ya Fatimah binti Qais. Ketika itu sudah dilamar oleh 2 orang bahkan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan ya Abu Jaham. Ini kayaknya iya idola gitu ya, padahal udah ditalak 3 kali oleh mantan suaminya, masih aja laku ya. Wow. Jadi ini mungkin karena memantaskan diri tadi. Lamborghini ini bakat ya. Iya. Meskipun bekas, kalau barang masih bagus, iya, tapi ini kan bukan bekas, kan bukan pakaian, itu tetap terhormat gitu. Nah, ini ulama mengatakan ini kan Nabi menikung seolah-olah nih. Padahal sudah dilamar.
Maka sebagian memberikan perincian kalau lamaran tersebut belum diterima. Jadi boleh tadi lewat perantara kan. Ini kan Usamah bin Zaid ya dilamarkan oleh Nabi. Karena Nabi ya jadi perantara beberapa kali kepada ya Mughith dan Barirah. Mughith ini dulunya budak-budak kemudian pisah. Ya Barirah ini udah nggak cinta suaminya masih cinta. Jadi Nabi perantara. Dan Nabi juga pernah ketika melamar Ummu Salamah kan pakai perantara tadi Hatib ibn Abi Balta'ah. Jadi intinya boleh lewat perantara. Nah tadi balik lagi ke poin yang masalah tadi. Intinya nggak boleh menikung setelah dilamar dan dia setelah menerima lamarannya. Jadi kesampingkan perasaanmu. Insya Allah kaidah kita, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, aku cinta dia, aku udah lama ingin dia. Ketika aku maju, ya, assalamualaikum ukhti, waalaikumsalam akhi, saya mau bilang sesuatu, saya juga. Kamu dulu lah, kamu dulu. Iya, Idah ukhti dulu ngomong, Idah ini akhi, ya tolong datang ya undangan. Bukan hanya dilamar, dia udah kita termasuk lamaran kan, belum nikah belum, berundangan kan sudah dilamar dia. Ya, maka itu ya disitulah ujian cinta. Ustaz, kalau dia masih berkekeh tuh menikung, Ustaz. Iya. Berjuang. Aduh. Iya. Iya. Apakah pernikahannya itu akan sah, Ustaz? Iya. Jangan Jimmy, jangan. Iya, ini kan hanya bertanya, Ustaz. Iya. Tolong kubur dalam-dalam. Iya pasti. Udah, lupakan si dia. Ya, kalau dia udah dilamar, mundur baik-baik. Tapi kalau seandainya masih kekeh, enggak Ustaz. Aku tuh udah dari SD, Masya Allah. Misalnya. Hah? Ada kayak gitu misalnya kan gimana, Ustaz? Iya, atau kami tuh udah bersama selama ini. Dari bayi ini. Iya. Susah. Nggak bisa. Tetap. Nggak bisa hidup tanpa dia. Saya tidak bisa bayangkan masa depan saya tanpa kehadiran dirinya di sisiku. Misalnya begini ya. Maka sah pernikahannya. Tapi dosa. Perintah tadi. Iya, kalau orang umumnya udah denger dosa itu udah Geger. dia. Kalau kita dosa, kayak lalat sini. Ya Allah, Tobat Masya aja nanti mah. Astagfirullah. Iya. Astagfirullah. Ini di antara yang harus dipahami. Iya. Siap. Memang melamar ini emang iya. Memang seperti balapan. Seperti balap. Perjuangan. Perjuangan. Ustaz, kalau kita melamar pacar orang, Ustaz. Masa ini termasuk juga tadi ya. Nah, iya. Bagian dari perjuangan. Atau Iya. Apakah pacar termasuk saudara? Iya. apakah Termasuk lamaran menik. Iya, Apakah Bahkan justru biasanya kan mereka udah membangun masa depan. Iya, Ustaz. Udah berbicara tentang kakek nenek Iya. gitu ya, ayah bunda gitu ya. Atau ini kaedahnya tetap kayak tadi, Ustaz. Iya. Ya, tetap yang kayak lamar-lamar tadi atau beda nih, Ustaz? Iya. Kalau masalah pacaran, Ustaz. Jawabannya beda. beda. Karena melamar itu kan masih sebatas antara si doi dan si doi. Nggak sampai ke wali. Karena lamaran kan ke wali. Jadi masih sebatas ya nganyang-nganyang aja. bahasa Indonesia Ustaz? Iya, tawar menawar gitu ya. Oke. Jadi ke bendanya aja yang ngomong, belum kepada pemiliknya. Jadi masih belum tahap. Jadi sebenarnya boleh kita menyelamatkan pacar orang. Ya. Kali Itu nggak bagus tuh, pacar itu nggak ngaji, nggak bagus ya. Selamatkan. kan pacar tuh apa ya, kayak menjaga jodoh orang lain itu benar nggak ya? Iya benar juga itu. Jadi ini juga nasihat bagi teman yang pacaran, segera putuskan karena pacaran sejatinya menjaga jodoh orang. Kalau disurvei, ya antara pacaran sama ini. Sudah disurvei, Ustaz? Gimana, Ustaz? Ya, Survei kalau gimana? misalnya, ya kebanyakan orang yang pacaran itu, ya nggak nikah. Jadi cuman keindahan mantan gitu loh. Ya jarang orang yang pacaran langsung nikah, jarang. Ya. Jadi biasanya tuh pacaran Kandas. kemudian deket sama orang nikah. Nah, Jadi itu. biasanya kayak gitu, teman kantor, yang itu hanyalah masa percobaan, tester. Oh iya. Tes Ya dong. mungkin 10 ya 1-2 lah. Iya. Mungkin yang nikah kan. Sisanya kandas Untuk lah. have fun saja. Mungkin dia butuh yang antar Penyemangat. jemput, hemat misalnya. Antar jemput. Mudah mulai.
Astagfirullah. Emang ya bisa aja kan asas atau manfaat ya. teman jalan atau kalau ada yang traktir ya. Di pelorotin tuh siap-siap tuh pacaran tuh. hati-hati tuh. Makanya tuh simak ya, bila siapa bilang pacaran haram, ada episode podcast pandemi. Iya. Nah, ini menarik banget loh. Ustadz tadi sempat mengkiaskan, menganalogikan kepada wali itu memang kepada pemilik barang. Tapi kalau kepada si fulana, kepada si perempuan itu bagaikan akad kepada barang. Jadi lo yang pacaran itu dianggap, silakan jawab sendiri. Nah, itu kenapa ada bagian dari kenapa pacaran nggak boleh. Oke. Iya. Dan tapi saran saya, kenapa sih ngelamar pacar orang? Nah, Karena iya, orang Ustaz. pacaran berarti dia nggak paham konsep Islam, berarti dia nggak baik agamanya. Masya Allah. Ya, jadi cari yang lain aja, yang masih banyak orang yang masih banyak akad-akad yang lain, tapi yang sama kita siapa? Yang sama kita nggak ya? Dia gagal di kriteria yang paling krusial. Iya. Betul. Agama dan akhlak. Karena itulah antum suruh putus sama pacarnya. Putus dulu. Iya. Dengar dulu podcast pandemi. Kalau kamu memang mau sama saya, Jadi putusin dia. Siapa yang gak mau kau? Pede nih. Iya. Ya Allah. Mataskan diri tadi, Iya. mataskan diri tadi. Iya. Ya, tapi kalau emang kayaknya nih akhwatnya polos, mungkinnya pacaran tuh karena Polos. nggak paham konsep ya. Iya. Kalau kita kasih tahu mungkin dia akan menerima dan kita emang udah feeling ya Feeling good suka lah. sama dia, maka kita bismillah boleh Nah, boleh Iya. maju Ustaz ya. dan boleh maju. Kalau pacarnya nggak terima itu urusan lo ya. Oh, Gue iya. datang untuk melamar. Kalau emang kau mau bersaing silakan ketemuin. Ya Orang- istilahnya siapa yang ini? Iya, Iya. setancuan tadi nggak ya? Sepancu. Sebanyakan hafalan mungkin. Iya bisa jadi. Dan Berapa menit yang kau habiskan nonton podcast pandemi gitu ya? berapa episode yang kau habiskan? Sudah. Dan emang kayak gini nih nggak bisa sekali dengar, diulang-ulang. Ya. Iya, mungkin ya hostesnya juga udah lupa udah lamar kan nggak Iya, diulang-ulang. Iya. Oh ya, apalagi? Jadi ini ya. Jadi Jimmy pacar siapa yang mau ditikung enggak ya? Enggak Ustaz. Enggak ya? Jangan ya. Insya Allah enggak. Ustaz. Masih banyak yang menjaga diri di sana yang Iya, butuh untuk diselamatkan. Itu lebih utama ya. betul Ustaz. Banyak akhwat-akhwat yang mungkin dia nggak pacaran ya. Masa kita nyari yang lagi Iya. pacaran gitu kan. Lebih baik mencari yang seperti itu kan Ustaz. Iya, Masya Allah. Karena- Apalagi kalau istri yang nggak punya mantan itu adalah hadiah terindah. Oh, Kita adalah orang pertama dan terakhir yang singgah di hatinya. Masya Oh, Allah. sweet. Wuih. Iya. Bayangin nggak? You one and only nih. Iya. Tapi yang seperti itu akan mencari laki-laki nggak belum pacaran. Iya, kriterianya sama pasti bro. Iya. Iya, mau ini Iya. ternyata mata playboy nggak mau lah gitu. Iya, ranking 1 maunya sama ranking 1 juga kan. Iyalah. Aduh. Ustaz, kalau masalah kita melamar orang kafir Ustaz. Orang kafir non muslim ya. Iya. Apakah masih dihitung saudara? Ustaz? Tadi saudaranya kan ala akhihi ya, khidbati akhihi. Lamaran saudaranya, saudara kan se-Islam. Kalau orang non muslim kan bukan saudara dalam konteks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ya jumhur ulama mengatakan ya ini nggak apa istilahnya nggak diperbolehkan. Diperbolehkan. Iya, jumhur mengatakan apa melarang ya, jumhur mengatakan malah melarang karena larang tersebut umum. Oke. Iya, jadi bukan cuma saudaranya. Ya, jadi nggak boleh. Karena zolim sama orang kafir saja nggak boleh dalam Islam. Ya. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan ya boleh. Karena dia bukan saudara tadi. Ya. Nah, Sikat jadi aja. ya istilah. Tapi kalau saya pribadi lihat dulu konteksnya. Kalau ternyata si non muslim ini melamar wanita muslimah, ini kan nggak boleh. Oh, itu. Maka boleh kita selamatkan untuk menjaga. Kita tikung. Kita tikung. Nggak boleh nih muslimah baik-baik begini. Mau sama non muslim kita selamatkan boleh. Yang punya jiwa sosial tinggi ini saatnya. Kesempatan ini bagus. Kesempatan. Iya. Kasus begini lu kepake banget tuh jiwa sosial. Iya. Tapi kalau misalnya yang dinikahin yang dilamar oleh si orang kafir tadi ternyata adalah wanita ahlul kitab, monggo aja lah Gak serahin. apa-apa lah ya. Ustaz. Iya, Gak nah apa-apa lah. nyari yang lain aja banyak muslimah yang baik banyak. Iya. Jadi banyak yang ditanya masalah ini. Masalah lamaran panjang sekali ya. Iya. Belum prosesinya bagaimana, belum hantar-hantaran, janjian pertunangan dan gimana kalau mundur dari lamaran bagaimana? Adabnya. mungkin ya. Hadiah-hadiah hantar-hantaran. Itu gimana? Mundur, tolong kembalikan. Nah, itu boleh nggak begitu? Wah. Akan kita bahas di episode selanjutnya. Iya. Mudah-mudi.
Apalagi masalah apa lagi nih? Masalah yang mungkin mau bahas masalah lamaran misalnya. Iya. Sampai walimah nih nanti. Akan ada banyak pertanyaan lagi Ustaz untuk di Iya, episode kita akan selanjutnya. bahas nanti tentang Iya. lamaran. 2 episode nih soal melamar. Masya Allah Ustaz ya. Karena Yes. udah panjang nih pembahasannya. Mm-mm. Ntar malah yang lain nggak fokus takutnya gitu. Iya, Jadi kita kita cukupin sampai sini dulu ya. siap Ustaz. Mm-mm. Iya. Ya. Semoga dimudahkan enggak ya? Amin Ustaz. Amin, ya. Oh udah ya. Enggak mau melamar Mau. mungkin ya. Mau. Bisa jadi. Apapun Iya. itu Mas Ji, kami Iya. akan tetap mendoakanmu yang terbaik. Amin Iya. Allah. Amin. Nah, Dan memang Iya. masih banyak bahasan ya. Iya. Jangan dulu ya. Sebelum selesai. Ya, nih. maksudnya itu tetap dengan Karena ada wanita-wanita yang nggak boleh dilamar ternyata. Jangan itu. sampai nih. Iya, Betul, betul. salah Iya. salah ngelamar. Heeh. Iya. Tuh ditanya calon wali kan, kok nggak jadi-jadi? Ini podcast belum syuting nih. masih nungguin. Tungguin ya. Enggak, pokoknya abis episode Nazur deh, Khidbah deh. Baru datang gitu. Baru Iya. nanti akad. Wah, Oh, sudah Masya akad. Allah. Udah. Jadi betul-betul matang insya Allah nanti. Insya Allah ya. Setelah akad Hmm. Dan ini pun bukan untuk Mas Jimmy aja, Iya, mungkin mudah-mudi yang betul. sedang berproses Iya. saat ini kita doakan. Semoga diberikan kemudahan ya. Kemudian Amin. jangan bosan-bosan untuk menggali terus informasi, belajar. Iya. terus Iya. belajar. Terus update Dan ya. terus berbagi. Nah, Itu Karena dia. di antara rasa syukur kita adalah kita berbagi kenikmatan. Masya Kenikmatan Allah. punya ilmu konsep sebelum pernikahan. Mm-mm. Dan semoga ini menjadi wasilah terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Itu cita-cita kita, tujuan kita tuh ya beri bantu teman-teman muda-mudi nih. Amin. Amin. Daripada dia banyak, Ustadz gimana? Silakan lihat podcast pandemi. Ada Ustadz, gimana sih kriteria dia nih nggak pernah ngaji Ustadz kriterianya. Coba Cek. buka kriteria suami idaman. idaman. Ustadz gimana Mas Nazor? Coba buka tentang kupas tuntas Nazor. Masya Allah. Ini ide enak ya. Masya Gitu. Allah. Ini adalah membahas apa ya? Pertanyaan-pertanyaan para muda-mudi yang Iya, Iya. problematika. iya problematika itu akan kita kupas tuntas di sini. Insya Allah ya. Setajam enggak ya? Setajam golok. Insya Allah. Masya Allah, Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Ustaz atas Sama-sama. kesempatan kali ini. Iya, sama-sama terima kasih memberikan kepercayaan kepada kita untuk sama-sama berbagi. Masya Allah. Teman-teman juga terima kasih banyak sudah bersama kami di 40 sekian ya, 40 menit sekian. Semoga yang tadi bisa menjawab beberapa pertanyaan Iya. yang mungkin Dan kegundahan, keraguan. Keraguan. kegelisahan, Masya Allah. panjang ya, kegalauan, kegamangan. Nah, semoga Allah tetap memberi kita taufik untuk memahami proses ini. Iya, amin. 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 Izin kita tutup Ustaz. Iya, silakan. Tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.